Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Reja Febrian dengan 3 digit NIM terakhir 050. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan dan menganalisa struktur bangunan tahan gempa menggunakan software SAP 2000. Dimana untuk syarat dan soalnya sebagai berikut. Kita yang pertama membuat gedung dengan 5 lantai, yang kedua lokasi bangunan sesuai dengan tempat lahir. Saya berada di domisili Lampung, dan kemudian data teknik seperti pada tugas beban gempa ekuivalen. Oke, kita akan melihat data teknis atau perhitungan Excel dari beban ekuivalen yang telah saya buat. Di sini sudah terdapat tinggi bangunan, plat lantai, plat atap, dan lain-lain. Dan juga karena saya domisili Lampung, maka saya akan memasukkan data dari Cipta Karya PUPR dengan domisili saya. Untuk langkah pertama, kita bisa langsung open SAP 2000, kemudian kita langsung ke file dan kemudian new model, lalu kita sesuaikan dengan apa atau dengan soal yang telah ditentukan. Di sini saya langsung membuka SAP 2000. Untuk satuannya kita ubah ke kilonewton meter, sudah betul. Kemudian kita pilih yang 3D frames. Dan untuk number of stories-nya, di sini kita menggunakan 6 lantai, berarti kita tentukan 6. Kemudian untuk number of base X-nya, kita tentukan yang horizontal itu sebesar 5 dan off base atau yang vertikal itu 3. Kemudian untuk story height-nya di sini kita tentukan sebesar 4,5. Kemudian untuk by width X-nya yang vertikal itu sebesar 6 terhitung dari lantai dasar, dan untuk by width Y-nya itu 5. Oke, kemudian selanjutnya kita akan mengedit grid, use custom grid spacing. Kita klik edit grid. Nah, di sini kita sesuaikan dengan perhitungan gedung kita atau lantai kita. Jadi Z1 itu terhitung dari lantai dasar, kemudian Z2 lantai atasnya, dan dimana setiap lantai itu terdapat perbedaan 3,7. Berarti untuk lantai 2 itu 4,5, setelah itu lantai 3 itu sebesar 8,7. Kemudian untuk Z4 nya juga 11,9. Untuk Z5 nya juga perbedaannya sebesar 3,7, yaitu 15,6. Kemudian untuk Z6 nya itu sebesar 19,3. Dan di sini untuk Z7 atau atapnya itu sebesar 23. Agar tidak terjadi kesalahan, sebaiknya kita klik dulu atau kita sesuaikan dulu. Jika sudah, kemudian kita pilih OK. Jika sudah semua, kemudian kita pilih OK. Kita tunggu. Dan di sini di all window sudah terdapat, atau di layar sudah terdapat strukturnya, sudah dapat kita lihat bersama. Kemudian untuk memasukkan material, kita bisa langsung ke define, kemudian material. Nah, jika kita ingin menambahkan material, pastinya kita akan add new material. Region-nya kita ganti menjadi user. Karena ini beton, kita ubah ke concrete. Grade F aksen C4000 PSI, kemudian OK. Kita modify, dan di sini
untuk material kamaknya bisa kita ubah. Jadi oke, juga sudah, kita klik OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk menambah new material kembali, yaitu P12 atau plat lantai. Di sini saya mengganti colornya dengan warna kuning. Type-nya 17, untuk membrannya juga sesuaikan dengan plat lantai itu sendiri, yaitu 0, atau 0,12. Untuk bendingnya juga 0,12. Kemudian untuk material name-nya kita ubah ke K350. Jika sudah, kita klik OK. Ini kita sudah berhasil menambahkan plat lantai dan plat atap. Kemudian kita klik OK. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat balok anak atau B2, yaitu kita bisa langsung ke elevasi paling atas, yaitu 23, elevasi atap. Di sini terdapat Z sama dengan 0, dimana 0 itu elevasi, berarti kalau 0 itu ada di bawah. Kita akan menambahkan mulai dari atap, yaitu elevasi 23. Ini kita untuk movement release-nya kita akan menggunakan continuous, dan kemudian untuk number of beams-nya itu kita menggunakan 1. Untuk ini kita ubah menjadi X or Y, karena kita akan menghitung yang original terlebih dahulu. Jika sudah, kita buat di sini. Untuk seksinya jangan lupa kita menggunakan B2 balok anak. Kemudian jika sudah, selanjutnya yang vertikal atau Y. Kita pastikan bawahnya sudah terisi semua untuk blok anaknya. Oke, kemudian jika sudah, kita ke elevasi berikutnya atau ke lantai bawah. Yaitu Z19,3. Ubah menjadi X or Y. Lakukan langkah yang sama seperti tadi.
menjadi vertikal. Kita pastikan bahwa sudah betul-betul semuanya terarsir. Kemudian jika sudah, kita ke elevasi bawahnya, yaitu 15,6. Coba ke horizontal terlebih dahulu. Kemudian kita ubah ke vertikal. Di sini kita cara untuk melakukannya sama dengan step-step sebelumnya. Mungkin yang kita perhatikan adalah saat kita menggunakan balok anak ini sendiri, jangan sampai ada yang tertinggal. Sudah, kita ke elevasi bawahnya, kita ubah ke horizontal. Kemudian kita ubah kembali ke vertikal. Kemudian kita ke lantai bawahnya, yaitu 8,2. Ubah ke horizontal. Kemudian ke vertikal. Kita pastikan bahwasanya untuk balok anak ini sendiri dapat terhubung semua, jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian ke lantai berikutnya 4,5. Sebelumnya kita ubah dulu, yaitu menjadi horizontal X. Kemudian kita ubah kembali ke yang vertikal atau Y. Oke, kemudian bisa langsung kita apply saja. Untuk langkah berikutnya, kita akan memasukkan plat, yaitu P10 dan P12. Caranya kita ubah ke lantai atap, yaitu P12. Maaf, yaitu P atau elevasi 23. Jadi sudah terdapat elevasi 23, di mana ini adalah atapnya. Kemudian
bisa kita buat terlebih dahulu P10. Untuk plat atapnya kita menggunakan P10. Sudah kita blok untuk atapnya sendiri P10. Untuk memastikannya kita bisa mengeceknya dengan cara klik kanan. Di sini sudah terlihat bahwasanya untuk section name adalah P10. Kemudian untuk elevasi berikutnya atau plat lantainya itu kita menggunakan P12, plat 12. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik kanan, sudah terganti menjadi P12. Kemudian ke plat lantai berikutnya yaitu elevasi 15,5,6, kita blok terlebih dahulu. Oke, sudah P12. Kemudian ke elevasi berikutnya kita blok terlebih dahulu. Di sini juga sudah kita namai menjadi P12. Kemudian lakukan yang sama untuk elevasi berikutnya yaitu elevasi 8,2. Ini sudah terganti. Kemudian ke elevasi berikutnya 4,5. Kita cek. Oke, sudah terganti. Kemudian selanjutnya jika sudah menambahkan balok anak dan jika sudah menambahkan atau menamai plat atap dan selai lantai, kita saat ini akan mengaplikasikan penampang yang sudah tadi kita buat, yaitu dengan cara size. Kemudian kita pilih frame dan ke frame section, dan sini sudah terdapat beberapa material mulai dari kolom dan balok. Kita cek untuk K500, kita apply, dan di sini sudah ternamai untuk blok itu sendiri bahwasanya dari semua material yang kita tambahkan itu sudah muncul. Kita ubah dulu ke Windows sebelumnya. Kemudian jika sudah, langkah berikutnya adalah kita akan menyatukan P1 dengan P2 untuk mengecek apakah sudah betul. Untuk langkahnya yaitu kita bisa ke select, kemudian kita pilih properties, kemudian ke area section, dan sini kita akan menyatukan P10 dan P12 dengan cara kita kontrol, kemudian kita pilih. Kemudian jika sudah, select. Dan di sini sudah terdapat bahwa beberapa kolom yang sudah kita tandain tadi itu sudah muncul atau sudah tersedia. Jadi kita bisa cek untuk step ini untuk pengganti dari Ctrl A. Sudah terlihat. Kemudian untuk langkah berikutnya kita bisa mengubah tumpuan itu sendiri, yaitu menggunakan tumpuan jepit-jepit. Dimana caranya adalah
kita blok terlebih dahulu. Dari kiri ke kanan. Kita ubah ke assign area, kemudian automatic match. Maaf, di sini kita menggunakan join. Kemudian kita menggunakan sign dan balok jepit-jepit. Sudah kita apply, kemudian oke. Nah, di sini sudah terlihat untuk balok jepit-jepitnya itu sendiri. Terdapat kesalahan di sini. Kita ulangi kembali untuk menentukan balok jepit-jepitnya dengan cara kita blok, kemudian ke assign, join, style, kita pilih yang jepit-jepit, apply, kita cek apakah sudah aman, kemudian oke. Cek oke, sudah terganti semua. Untuk langkah berikutnya adalah akan melakukan meshing. Apakah akan terdistribusi semua atau secara merata? Yaitu caranya kita ke select, kemudian kita pilih di sini kita menggunakan properties, kemudian kita menggunakan area section, kita satukan atau kita pilih paste to, kemudian kita select post, kemudian jika sudah kita ke assign area, kemudian ke automate. Ini kita menggunakan automate yaitu 10 kali 10. Ini sudah, kita klik OK. Dan di sini sudah terlihat atau sudah ternamai untuk automate-nya, yaitu kita 10 kali 10. Berikutnya kita akan mengecek suatu balok, kolom, dan plat yang telah kita buat tadi, yaitu dengan cara kita hilangkan terlebih dahulu. Agar tidak ribet nantinya. Kemudian action, kita ke action, kemudian ke extrude, kita apply to all windows, kita sudah bisa apply. Dan oke. Nah, di sini sudah terlihat perbedaan antara balok dan juga kolom, kemudian balok anak, plat atap, plat lantai yang sudah kita buat tadi, sehingga untuk penampilan 3D view-nya akan seperti ini. Jadi setelah kita tentukan material, kita menentukan properties apa saja yang kita gunakan, kita bisa menganalisanya.
Oke, langkah selanjutnya supaya batang-batang menyatu, kita bisa melakukan dengan cara Ctrl Alt. Tetapi sebelumnya kita ubah dulu tampilannya menjadi standar dengan cara general option, kemudian standar, apply to all window, kemudian apply. Oke. Oke, kemudian kita bisa melakukannya dengan cara Ctrl Alt, kemudian assign, frame, automatic frame, klik, kemudian kita checklist yang match at intersection, kemudian kita apply, dan oke. Kita juga bisa menempatkannya di sini dengan cara yang sama, yaitu assign, kemudian frame, automatic frame mesh, dan kita klik oke. Supaya tidak mengganggu dalam mengerjakannya, kita dapat menyembunyikan dulu, yaitu dengan cara display, kemudian show on deployment. Jika permodelan sudah dilakukan dan tumpuan sudah diganti dengan jepit-jepit, maka kita akan masuk ke pembebanan. Untuk cara yang pertama, kita ke define, kemudian load pattern, kemudian di sini kita akan menambahkan yang namanya beban mati, atau kita menambahkan spur dead load, SDL. Sebelumnya kita bisa ubah menjadi SDL, kemudian punya git, kita ubah menjadi super git, kemudian jika sudah, kita add new pattern, kemudian kita juga menambahkan yang namanya beban hidup atau life, kemudian type-nya kita ubah menjadi live juga, kemudian add new load pattern. Jika sudah semua, kita klik OK. Kemudian jika sudah menambahkan super dead load dan beban hidup, kita akan menginput beban atap, yaitu caranya kita ubah dulu beban yang ada di atap atau elevasi yang ada di atap, kita turunkan, dan ini sudah nampak beban yang ada di atap. Di sini akan terdapat kotak atau lingkaran dari atap itu sendiri. Cara yang pertama, kita
akan menyelect objek terlebih dahulu dengan cara kita blok, kemudian assign, kemudian area load, kemudian kita pilih uniform, dan di sini kita akan ubah menjadi SDL. Kemudian untuk uniform load-nya kita sesuaikan dengan apa yang telah kita kerjakan atau yang telah kita tentukan di Excel. Saya memiliki data sebagai berikut. Untuk beban mati atap itu sendiri ini yaitu sebesar 0,69. Kita tambahkan 0,62. Sorry, tadi adalah 0,62. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Dan di sini sudah nampak beban-beban yang ada, yaitu sebesar 0,62. Untuk mengetahuinya kita bisa klik kanan pada atapnya. Setelah itu kita akan memasukkan beban hidup, yaitu dengan cara select all, kemudian assign, kemudian area load, kemudian uniform, dan di sini kita ubah menjadi live. Kemudian untuk uniform load-nya kita ubah menjadi 0,1, dimana didapatkan dari perhitungan Excel. Beban hidup pada lantai atap 0,1. Jika sudah, kita klik apply, kemudian OK. Untuk langkah selanjutnya, kita akan memasukkan rapet. Jadi di perhitungan ini ada namanya beban dinding parapet atap, yaitu sebesar 8,0. Kita kembali lagi ke SAP dengan cara kita klik keliling atau klik ujung-ujungnya, ujung dari atap itu sendiri. Kita pastikan tidak ada yang kurang dan tidak ada juga yang melebihi dari apa yang sudah kita buat. Oke, jika sudah kita select keliling, kemudian kita ke assign, kemudian kita ke frame load, distribute, dan di sini kita bisa langsung ke SDL karena ini beban mati ya, super dead load. Dan untuk uniform load-nya kita isi seperti yang di
Excel tadi, yaitu 8,0 atau 8. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah tampak besaran dari perhitungan kita tadi. Untuk menampilkannya, kita bisa ke display, kemudian kita ke show object, kemudian frame, dan di sini kita ubah menjadi SDL. Sudah, kita klik apply. Kemudian oke. Kemudian jika sudah, kita akan ke lantai bawahnya atau ke lantai kelima. Karena ini adalah lantai atap, kita akan masukkan beban-beban yang ada pada lantai bawahnya. Kita klik bawah. Caranya kurang lebih sama. Kita seleksi terlebih dahulu. Kemudian assign, kemudian area load, kemudian uniform. Di sini kita akan masukkan beban hidupnya, yaitu sudah betul live. Dan untuk beban mati itu sendiri, kita bisa mengetahui dari perhitungan yang telah kita lakukan, yaitu kita lihat untuk beban mati pada atap itu pada lantai, maksud saya pada lantai, bisa menggunakan beban hidup pada lantai 0,2,5. Sorry, tadi maksud saya adalah 0,25. Di sini kita ubah menjadi 0,25. Kemudian oke. Jika beban hidup sudah, berikutnya kita ke beban SDL atau beban mati. Caranya sama, kita select all, kemudian kita ke assign, kemudian area load, uniform. Di sini kita ubah menjadi SDL, dan untuk beban SDL itu sendiri adalah sebesar 1,37 didapat dari perhitungan kita. Dimana ini adalah beban mati tambahan pada lantai 1,37. Jika sudah, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita ulangi lagi, tetapi kita lakukan di lantai bawahnya, yaitu di lantai ketiga. Caranya sama, kita seleksi terlebih dahulu, kemudian assign, area load, uniform. Untuk SDL-nya kita ganti beban hidup terlebih dahulu, yaitu sebesar 0,25. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya adalah beban SDL-nya atau beban mati. Caranya sama, kita select all, kemudian assign, area load, kemudian
uniform, dan kita ganti ke SDL. Di sini kita ubah satuannya menjadi 1,37. Jika sudah, kita klik OK. Ketika sudah dimasukkan semua, kita masuk ke lantai berikutnya, atau di sini lantai 3. Caranya sama, kita seleksi all untuk lantai 3-nya, kemudian assign, area load, uniform, kita ubah menjadi beban hidup, kita ganti menjadi 0,25, kemudian OK. Selanjutnya untuk beban hidupnya kita select all juga untuk di lantai 3-nya, kemudian assign, area load, uniform, kemudian kita ubah menjadi SDL. Ini juga kita ubah sesuai dengan perhitungan 1,37, kemudian kita klik OK. Jika lantai 3 sudah, kita akan ke lantai 4, lantai 2 maksud saya. Di sini caranya sama, kita select, kemudian assign, kemudian area load, uniform, kemudian live, kita sesuaikan jadi 0,25, dan kita klik OK. Langkah berikutnya juga sama, kita select, assign, area load, uniform, kemudian kita menjadi SDL, kita ubah menjadi 1,37, kemudian kita klik OK. Dan berikutnya jika sudah, kita ke lantai bawahnya, itu lantai terakhir yang pengembangan. Caranya sama, kita select terlebih dahulu, kemudian assign, kemudian area load, kemudian uniform, kita ubah menjadi live, kita ganti 0,25, nah OK. Selanjutnya untuk beban SDL nya kita ulangi dengan cara yang sama, assign, area load, uniform, kita ubah menjadi SDL, ini 1,37, kemudian kita klik OK. Karena kita sudah memberi pembebanan hidup dan pembebanan SDL pada tiap-tiap plat lantai dan juga atap, maka kita cek kembali apakah sudah kita masukkan semua atau ada yang tertinggal. Beban hidup sudah, berarti yang tersisa hanya beban dinding. Beban dinding tinggi 3,7 meter, memiliki jarak 29,6 kN per meter. Berarti kita tambahkan beban dindingnya, yaitu dengan cara seleksi ujung-ujung dari tiap-tiap dinding atau tiap-tiap lantai. Kita mulai dari lantai 2.
kita pastikan tidak ada yang terseleksi selain ujungnya. Kita ulangi. Ingat teman-teman, di sini kita hanya menyeksi ujungnya saja. Di setiap ujung-ujung dari tiap lantai untuk menentukan berat dindingnya. Kita pastikan hanya ujungnya saja yang terseleksi. Oke, kemudian jika sudah, kita ke assign. Frame load. Kemudian distribute. Dan di sini untuk uniformnya kita ubah menjadi 29, karena ini beban mati yang tadi belum dihitung ya teman-teman, 6. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Kita lakukan ke lantai atasnya, kita naikkan. Yang sama, kita select yang ujungnya terlebih dahulu. Kita pastikan hanya ujungnya saja. Pada lantai berikutnya itu kita select bagian ujung,
pada atap atasnya, yaitu dengan menaikkannya ke lantai berikutnya. Lakukan dengan yang sama, kita select ujungnya terlebih dahulu. Pastikan bahwa hanya ujung saja yang terselect. Jika seperti ini dia tidak akan merata ya bebannya. Jadi harus kita pastikan bahwa benar-benar hanya ujungnya saja. Kita ulangi teman-teman. Kita lakukan pelan-pelan. Kita pastikan ujungnya saja. Jika tidak, maka bebannya tidak akan rata ya. Oke, ini sudah. Kemudian kita bisa ke assign, kemudian frame load, kemudian distribute. Ini kita masukkan dengan angka yang sama. Oke, sudah 9,6. Ini sudah nampak ya teman-teman. Kemudian kita ke lantai berikutnya, ke lantai 3. Kita sesuaikan dengan yang telah kita lakukan tadi, yaitu kita select di setiap ujung. Pastikan hanya ujungnya saja. Kemudian kita ke assign, frame load, kita distribute, kita oke. Sudah, kita ke lantai berikutnya, lakukan hal yang sama hingga semua 4 lantai telah kita beri pembebanan. Pastikan hanya ujungnya saja. Kemudian jika sudah aman, kita assign, kemudian frame load, kemudian distribute, dan kita oke. Kemudian selanjutnya ke lantai berikutnya, yaitu lantai 5, ke lantai terakhir. Kita lakukan yang sama.
pastikan tidak ada yang double ya teman-teman. Jika tidak hanya ujung, nanti dia beban dindingnya tidak merata. Jika sudah, kemudian kita ke assign, download, distribute. Nah, kita klik OK. Baik, untuk langkah selanjutnya, agar balok dan plat bisa menyeimbangkan kekakuan, maka harus diubah di setiap lantai diafragmanya. Jadi untuk caranya, yang pertama kita select all, kemudian kita ke assign, kita ke join, kemudian kita ke constraint, kemudian di sini kita ke define, dan di sini kita pilih diafragma, kemudian kita add new, kita pilih yang Z axis, kemudian kita centang yang assign a different diafragma, kemudian jika sudah kita klik OK. Di sini ada diap 1 ini kita OK. Jika sudah, kita pilih yang diap 1, kemudian OK. Kemudian untuk mengetahui apakah sudah terdistribute semua, kita bisa cek di salah satu ujung itu dengan cara klik kanan, dan di sini sudah terdapat label namanya ada diafrag 23. Kemudian selanjutnya kita dapat menentukan beban kombinasi sesuai dengan SNI, yaitu dengan cara kita ke define, lock patterns, kemudian di sini sudah terdapat beberapa pembebanan. Kita bisa tambahkan add new load pattern, Oke, untuk berikutnya kita bisa menentukan beban kombinasi sesuai dengan SNI dengan cara kita ke define, kemudian load combination, dan di sini kita bisa add new. Di sini ada combo 1, dan nantinya kita akan menambahkan sebesar 18 combo, di mana data tersebut didapat dari perhitungan Excel. Di sini sudah terlihat bahwa pembebanan menggunakan rumus 1,2 ditambah dengan 1,2 SDS. Maaf, 0,2 SDS. Dan di sini juga hasil telah ditentukan bahwasanya terdapat sebanyak 18 combo. Bisa kita lihat. Kemudian kita tambahkan untuk yang combo 1 ini, kita beri nama combo 1. Kemudian kita cek kembali beban apa saja, ada 1,4D dan 1,45 DSL. Di sini kita tambahkan SDL. SDL-nya sebesar 1,4, dan untuk Z-nya juga 1,4.
ini kita add dulu 1,4. Kemudian jika sudah, oke. Selanjutnya kita akan menambahkan combo yang kedua, yaitu ini. Caranya sama, kita copy saja. Combo 2. Di sini sudah terdapat 1,2, kemudian ada beban hidupnya. Kemudian untuk lead-nya juga 1,2. Kita tambah beban hidup. Besar 1,6. Kita modify. Ini juga sudah, kita oke. Selanjutnya kita bisa copy combo 3, bisa kita lihat 1,33, 1,33 dan 1. Leadnya 1,33. Kemudian di sini juga ada beban Earthquake DX dan Earthquake DY sebesar 1 dan 0,3 DX. DX 1 di 0,3. Kemudian berikutnya sudah kita oke. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu combo 4, yaitu copy of combo. Kita cek kembali apakah sudah betul. 1,3, 1,33, 1, 1,3 sama ya untuk yang keempat itu. Oke. Kemudian kita add copy of combo, kita tambahkan kembali untuk yang combo 5. Kemudian di EXO 1,33, 1,33, 1, 1 dan 3 itu sama juga ya teman-teman. Kemudian untuk berikutnya itu copy combo 6, kita cek. Jadi combo 6 itu juga sama sampai dengan combo 10. Oke. Oke. Dan kita cek untuk yang 11 itu dia menggunakan tetap sama sampai dengan tidak. Untuk 11 itu
0,77, 0,77, 1, 0,3. Divide ini unitnya 0,77 divide, kemudian untuk F-nya ini tidak ada, kita delete saja. Untuk Dex 1 dan 0,3, Dex 1, 0,3. Jika sudah, kita langsung saja oke. Kemudian kita add copy of combo. Untuk combo 12 di sini sama ya, sampai dengan combo terakhir sama. Oke. 7 atau 0,7, oke. Kita cek kembali apakah betul 0,7, oke. Kita add copy, oke. Copy, oke. Kemudian juga oke. Sini kita add copy combo, oke. Kemudian juga add copy of combo, oke. Plus copy of combo, oke. Kita cek kembali apakah sudah 18. Jika sudah, kemudian kita klik oke. Adalah kita akan membuat analisa dengan cara klik analyze, kemudian set analyze option, kita pilih yang space frame, kemudian oke. Kemudian kita bisa langsung run analyze. Di sini kita run now. Kita tunggu sebentar untuk proses analisnya. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah terlihat bahwa penampang yang sudah kita tentukan tadinya memiliki analisa sebagai yang terdapat pada layar. Sebentar, ini masih analisa. Oke, jadi seperti ini. Kita lihat bersama kekuatan dari balok plat yang telah kita tentukan sebelumnya. Kemudian kita bisa langsung jalankan start animation.
Bisa kita stop langsung. Jadi buat analisa strukturnya begitu. Kemudian kembalikan. Jika sudah menjalankan analisa, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan kontrol analisa. Jadi untuk kontrol ini sendiri memiliki beberapa tahap-tahapan. Yang pertama ada jumlah ragam, yang kedua ada perbandingan geser, dinamis, dan statis, dan yang ketiga ada simpangan lantai. Oke, untuk cek kontrolnya kita bisa langsung ke display. Kemudian kita mulai dari jumlah ragam ya, jadi ke sort table, dan kemudian kita bisa klik di struktural output. Jadi ada di struktural output di sini, dan kemudian kita pilih yang modal participitan, kita centang. Kemudian kita pilih yang kita pilih yang modal participating mensuration, kita centang di sini. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Dan di sini sudah terdapat beberapa model ya, dan ini adalah table dari analisa kita. Kita langsung ke file, kemudian kita copy ya ke Excel, dan sudah tercopy. Jadi untuk Excelnya seperti ini. Ini bisa langsung saja kita copy semuanya dan kita masukkan data yang sudah ada. Copy, kemudian kita buka Excel kita tadi, yaitu yang sebelumnya. Kita sesuaikan dengan beban dinamisnya ya. Jadi yang ini tadi kita copy paste sama data yang sudah kita input. Kita paste. Oke, jadi untuk perhitungan yang setelah kita lakukan itu oke. Karena apa? Karena jumlahnya itu 0,96, dimana syarat untuk oke itu partisipasi harus 90%. Oke, kemudian jika sudah, kita langkah berikutnya adalah menentukan perbandingan geser, statis, dan dinamis. Untuk caranya sama, kita ke display, kemudian show table, kemudian di sini kita structural output. Kali ini kita pakai yang base reaction, dan kita centang di bagian table base reaction. Kemudian jika sudah, select load case, kemudian kita pilih yang beban earthquake atau gempanya, ada 4 ya di sini teman-teman. 1 2 3 4. Oke. Kemudian kita pilih OK. Selanjutnya OK. Dan di sini sudah ada filenya, ada tabelnya juga, yang mananya nanti kita akan masukkan ke Excel kita yang telah kita hitung ya. Kita pilih file, kemudian export table, kemudian kita pilih to Excel. Sudah terlihat ya, di sini ada
beban earthquake-nya bisa kita copy seperti tadi ya, copy semua table yang ada, copy, dan kita ke Excel yang sebelumnya, yaitu kita masukkan yang di sini, yang cara kedua ini teman-teman, kita copy juga, copy paste. Oke. Dan di sini ternyata not oke teman-teman. Baik, karena hasilnya tidak oke, maka syarat untuk oke itu kita bisa mengkalikannya dengan faktor skala. Jadi tadi saya sudah mengkalikannya dengan faktor skala dan didapatkan hasil di Excel itu sebagai berikut. Jadi untuk kontrolnya sudah oke semua. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kesimpangan antar lantai. Kita buka SAP kembali, down. Kita dapat dari SAP. Jadi untuk data di Excel ini kita mendapatkannya dari SAP, mulai dari output cache type itu dari SAP semua, dan bahkan untuk rumusnya kayak CD dan I ini kita dapat dari tabel SNI yang di awal sudah disinggung tadi. Kemudian kita bisa langsung ke SAP, dimana untuk langkah yang pertama itu kita bisa show underline shape, kita ubah menjadi biasa dulu. Oke, kemudian kita bisa klik gridnya, setiap grid di ujungnya sisi saja ya. Dan di sini tujuan kita untuk melihat join yang ada. Kemudian jika sudah, kita pilih ini ya, dan kita pilih label di joinnya, kemudian oke. Dan ini sudah terlihat ya untuk numberingnya atau penomorannya. Kemudian kita ke display, show table, kita ke analyze result. Di sini kita bisa join this. Oke, jika sudah nampak penomoran label, kita selanjutnya bisa ke display. Kemudian di sini kita show table. Kemudian kita ke analyze result. Kemudian kita pilih yang join output, kita pilih yang displacement. Kemudian kita ke select plot cache. Di sini kita hanya menentukan yang EX dan equate DX dan equate DY. Kita pilih di sini dua. Kemudian klik OK. Jika sudah, klik OK. Di sini terdapat penomoran tabelnya. Kita file, kita export table to Excel. Sudah muncul ya. Sini kita copy dan copy, kita masukkan ke perhitungan Excel kita.
bagian sini ya. Paste. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah tahap desain. Yang pertama kita bisa unlock terlebih dahulu, kemudian kita ke select all, kita pilih semuanya, kemudian kita ke start concrete, kita pilih yang view reverse over times, kemudian ini kita farming type-nya kita ganti ke so spesial karena tadi kita blok khusus, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita kembali ke sini, kita pilih yang select design columns, dan kita pilih 1 sampai 11, pilih semuanya. Kita add, kemudian kita otomatisnya kita potong, kemudian klik OK. Selanjutnya kita bisa run analyze. Now kali menunggu. Untuk tahap selanjutnya adalah tahap desain. Kita di sini bisa Ctrl Alt terlebih dahulu, kemudian kita bisa ke start concrete. Di sini kita view as over times, saya spesial udah sesuai karena ini balok khusus, kemudian select design columns, dan di sini kita tambahkan semua buat columnsnya, add, kemudian kita centang automatic, kemudian OK. Kemudian kita bisa langsung run analyze di sini. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah terlihat di sini. Saya tunggu. Kemudian jika sudah, kita bisa ke show force, joins,
Sini bisa ubah menjadi SDL, dan untuk display types-nya tablet. Kemudian kita klik OK. Dan di sini akan kelihatan angka-angkanya, dan angka-angka ini biasanya akan digunakan pada saat perencanaan fondasi dalam. Dan untuk beban di kolom kita bisa menggunakan X2 dan XZ seperti ini. Untuk bebannya juga seperti ini. Kemudian untuk mengecek apakah struktur kita sudah cukup kuat, kita bisa ke sini kembali, kemudian kita putar desain, dan di sini akan mulai dicek kolom dan baloknya. Dan sini sudah terlihat bahwa terdapat beberapa penamaan yang untuk kolom dan baloknya seperti ini. Setelah itu kita bisa ke verify. Dan kemudian kita bisa langsung melakukan pengecekan untuk beberapa kolom yang sudah atau belum memenuhi dengan cara start design atau check of structure. Jadi seperti ini buat rancangan yang telah kita buat bersama-sama. Saya rasa cukup sekian. Apabila ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.